Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwat sekalian dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Pekan sebelumnya kita telah membahas tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan makhluknya rezeki, Allah yang mengatur seluruh urusan makhluknya, Allah juga yang mengurus makhluknya, dan Allah sebagai pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Seluruhnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya, pada perbuatannya. Siang hari ini kita akan membahas, masuk ke pembahasan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai pertanyaan ke-51. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 1/4 kitab ini, sudah 1/4 jalan, kita sudah mempelajari 1/4 kitab ini. Beliau di sini mengatakan, ma huwa tauhidul asma was sifat. Silakan dilihat filenya, PDF-nya, kitabnya. Ma huwa tauhidul asma was sifat. Apakah itu tauhid asma dan sifat? Wal iman bima wasafallahu ta'ala bihi nafsahu fi kitabih, yaitu beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifati untuk dirinya di dalam kitabnya. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifati untuk dirinya di dalam Al-Quran. Wa wasafahu bihi rasuluhu minal asma'il husna, dan apa yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang paling baik. Wasifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi, yang mulia. Wa imraruha kama ja'at, dan menetapkannya atau memberlakukannya sebagaimana datang, sebagaimana datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bila kaifin, tanpa menyebut kaifiyahnya, tanpa menyebut hakikatnya. Kama jama'allahu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan baina itsbatiha, antara menetapkan asma dan sifat, wa nafyit takyif anha, dan menafikan, ingat nafyu itu adalah menafikan. Wa nafyut takyif anha, dan menafikan kaifiyah. Kaifiyah itu, takyif itu adalah kaifiyah, hakikat. Jadi kaifiyah itu hakikat atau bentuk,
Fi kitabihi fi ghairi mawdi'in, fi kitabihi di dalam kitabnya Al-Quran, fi ghairi mawdi'in, di lebih satu tempat, ya, di lebih satu ayat. Tauhid asma dan sifat adalah menetapkan atau beriman, ya, dengan asma dan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW sebutkan ataupun namai Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sunnahnya, tanpa berbicara tentang kaifiyah, apa itu hakikatnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bihi ilman, dan mereka tidak meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi Allah Maha mengetahui, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qaulihi ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qaulihi ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan pandangan, penglihatan itu tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah itu meliputi seluruh pandangan. Wa huwal latiful khabir, dan dia zat yang Maha penyayang atau lembut, juga maha teliti. Al-Khabir itu maha teliti, ya. Jadi asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Maka sumber daripada asma dan sifat itu adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi, ya. Maka kita akan dengan mudah mendapatkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Karena kenapa? Karena yang paling tahu akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dirinya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Sehingga namanya, sifatnya itu kita terima, kita imani apa yang memang Allah jelaskan kepada kita, ya. Wa fi Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di dalam Sunan Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang musyrik qalu, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni lamma dzakara alihatahum, yaitu ketika Nabi menyebutkan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik, ya. Mereka berkata, unsub lana rabbak, sebutkan nasab Tuhan wahai Muhammad. Mereka mengatakan begitu, ya. Sebutkan kepada kami identitas Tuhanmu wahai Muhammad, ya. Jadi orang musyrik karena mereka Tuhannya sesuatu yang bisa diindra, bisa dilihat, bahkan sebagiannya mereka yang buat dari roti, dari kurma, ya. Maka mereka menantang Nabi dengan meminta, sebutkan identitas Tuhan Anda, Tuhan wahai Muhammad, ya. Kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa, terjemahan Departemen Agama begitu, ya. Dialah Allah yang Maha Esa, tunggal, satu. Esanya dalam hal apa? Dalam hal bahwa al-ahadiyah, ya, keesaan itu hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketika Allah mengatakan qul huwallahu ahad, maka al-ahadiyah, keesaan itu terbatas dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ahad itu adalah hanya Allah satu-satunya yang maha sempurna. Maksudnya di situ ya. Jadi hanya Allah satu-satunya yang maha sempurna. Kemudian juga hanya Allah yang memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang al-husna, yang paling indah, dan juga sifat-sifat yang tinggi, yang mulia. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala ahadun dalam perbuatannya. Ini yang kemarin kita bahas ya. Jadi Allah itu al-ahad fil af'al, dalam perbuatannya juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-ahad ya, esa. Jadi ketika kita mendengar Allahu ahad, qul huwallahu ahad, adalah Allah itu satu-satunya yang maha sempurna, Allah yang memiliki nama dan sifat yang mulia, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam perbuatannya. Tidak ada orang lain, tidak ada makhluknya, tidak ada zat lain yang turut campur dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allahus Samad, Allahu As-Samad ya. Allah itu adalah As-Samad. As-Samad itu adalah tempat bergantungnya semua makhluk, atau tempat meminta segala sesuatu itu adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad ya. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang ahad. Allahus Samad, Allah itu adalah tempat bergantung seluruh makhluknya. Jadi tempat meminta segala sesuatu itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi lam yalid walam yulad, yaitu dia yang tidak melahirkan, tidak beranak, itu sebagian terjemahan. Walam yulad, dan juga tidak dilahirkan, tidak diperanakan ya. Tidak melahirkan, tidak beranak, juga tidak diperanakan. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Kenapa? Karena makhluk yang dilahirkan itu pasti akan mati. Ada kelahiran, ada kematian ya. Wa laisa syai'un yamutu illa sayuras. Dan tidak ada sesuatu yang meninggal kecuali dia akan diwarisi. Dia akan diwarisi. Wa inna Allah ta'ala la yamutu wa la yuras. Dan semuanya Allah itu tidak mati, juga tidak diwarisi ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau setara. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal. Walaysa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah artinya walam yakun lahu kufuwan ahad ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka ada bahasa al-kufu, itu sekufu adalah semisal, setingkat, sama ya, sama. Makanya kalau ada yang menikah itu salah satu yang dilihat adalah sekufu, kufunya ya. Tidak ada tandingan dalam hal apa? Kembali dalam hal asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak juga ada tandingan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ingat bahwa tauhid rububiyah itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan, mengurus, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Yang itu adalah khusus perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang musyrik mengakui, menyatakan akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ketika mereka
dalam keadaan darurat di lautan, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permasalahan adalah dalam tauhid uluhiyah yang mengharuskan semua yang mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala hanya menyerahkan ibadah dan seluruh macam ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan berikutnya, ma dalilul asma'il husna minal kitabi was sunnah? Apa dalil asmaul husna dalam Al-Qur'an dan sunnah? Ya. Qala Allah azza wa jalla, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah lah al-asma al-husna. Fad'uhu biha, maka serulah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Maka kalau berdoa kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaannya disesuaikan, atau nama yang disebut disesuaikan dengan permintaan kita. Ya Razzaq urzuqna, ya. Kemudian ya Rahman irhamna, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi ya Tawwab tub alaina, wahai Zat yang Maha memberikan taubat, berikanlah taubat kepada kami. Disesuaikan dengan permintaan kita. Maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyebutkan mana yang kita inginkan, ya. Karena semuanya adalah al-asma al-husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang paling baik. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkanlah, ya, tinggalkanlah orang-orang yang memalingkan, ya, dalam makna atau memalingkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Memalingkan bagaimana? Memalingkannya diantaranya kata para ulama adalah mereka menamai Tuhan mereka dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu adalah namanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam berhalanya orang Quraisy ada namanya Al-Lata, ya, ada namanya Al-Uzza dari kata-kata Al-Aziz, ya, ada Al-Manata, Manat dari kata-kata Al-Manan, ya. Ini tidak boleh, ini menyelewengkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merubah maknanya, ya, merubah makna daripada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memberikan nama makna yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau menyerupakan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya memalingkan, ya, dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain adalah firman-Nya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, katakanlah serulah Allah atau serulah nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Manapun yang kau seru, entah itu mengucapkan Allah atau mengucapkan Ar-Rahman, ya, maka baginya adalah nama-nama yang husna. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah yang hak, ya, yang berhak untuk diibadahi melainkan Dia. Kepunyaannya lah adalah al-asmaul husna. Wa ghairuha minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat Al-Qur'an Karim yang merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, ya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya kepunyaan Allah 99 nama. Tis'atan wa tis'ina isman. Ya, biasa dalam mushaf cetakan Indonesia itu ada Al-Asmaul Husna. Bahkan ada lagunya, ya.
As'alukallahumma yaman, itu ya. Lanjutannya disebutkan 99 al-asmaul husna. Biasanya dalam mushaf cetakan Indonesia selalu disebutkan di awal. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, menghimpunnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya. Sungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama, tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya, menghimpunnya, maka dia akan masuk surga. Ya. Nanti akan kita bahas makna man ahsaha. Apa yang maksud dengan siapa yang menghafal? Apakah hanya hafal saja atau dituntut untuk lebih daripada itu sehingga dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang merupakan dalil Asmaul Husna, wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'alukallahumma bikulli ismin huwa laka. Aku meminta kepada engkau wahai Allah. As'aluka itu sa'ala yas'alu, bertanya atau meminta, ya, makanya as-su'al itu adalah soal pertanyaan, ya, permintaan. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan setiap ismin, bikulli ismin, dengan setiap nama yang engkau miliki, nama kepunyaan engkau, samaita bihi nafsaka, yang engkau namakan dirimu dengan nama itu, ya, engkau menamai dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan di dalam kitab Al-Qur'an. Jadi ada nama yang engkau namai dirimu atau engkau turunkan di dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan salah seorang di antara makhluk engkau, ya, di antara hamba engkau. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib, ya, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib. Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi, agar supaya engkau menjadikan Al-Quran yang maha agung ini sebagai penyejuk kalbuku. Ya, ini adalah doa yang ma'thur, ya, bisa menjadi doa yang rutin kita sebutkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembahasan di sini dalam dua hadis ini adalah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, nama-nama yang paling baik. Dalam hadis yang pertama Nabi SAW menyebutkan sungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya. Jumlah ini masyhur di kalangan kaum muslimin. Tetapi para ulama mengatakan bahwa jumlah nama-nama Allah tidak dibatasi dengan 99 nama. Ya, kenapa? Karena hadis yang kedua menyatakan bahwa ada nama yang kau sembunyikan di alam gaib, yang tidak diajarkan kepada seorang pun, juga tidak diturunkan di dalam kitabnya, tetapi hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala punya nama lebih daripada 99 nama. Ya. Bahkan ada beberapa hitungan para ulama yang agak berbeda, ada yang lebih daripada 99. Alasan yang kedua bahwa kalimat innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, sungguhnya kepunyaan Allah 99 nama, tidak menyatakan bahwa nama Allah itu terbatas hanya 99 nama. Sebagaimana kalau kita mengatakan saya punya 99 juta rupiah, kalimat itu tidak membatasi bahwa saya hanya memiliki uang segitu. Bisa jadi ada jumlah lain dan nominal lain yang kita miliki. Ya, demikian juga ketika kita menyebut saya punya sekian belas buku atau saya punya sekian puluh kendaraan, ya, itu bukan berarti dia membatasi jumlahnya. Seperti dia punya
jumlah lain di tempat lain yang tidak disebutkan. Maka Allah SWT memiliki nama-nama yang indah, ya, yang dinyatakan dalam hadis yang kedua bahwa jumlahnya tidak terbatas pada 99 nama. Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan hadis ini, ya, bahwa kita beriman kepada setiap nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan dirinya dengan itu, atau Allah SWT turunkan di dalam kitabnya, atau Allah ajarkan kepada salah seorangnya, kemudian kita mengamalkan konsekuensi daripada keimanan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita beriman Allah itu Maha mendengar, maka kita tidak mengucapkan suatu hal yang tidak baik. Allah itu Maha melihat, maka kita tidak menampakkan perbuatan baik di tengah-tengah keramaian ataupun ketika menyendiri, sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Ya, Allah itu Maha pemberi rezeki, maka kita tidak punya ambisi untuk mengambil rezeki orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha kaya, maka kita tidak khawatir di dalam kita beribadah kepadanya dengan kekurangan harta dan juga rasa-rasa takut yang lain, ya. Pertanyaan berikutnya, ma mithalul asmaul husna minal Qur'an. Setelah menyebutkan dalil akan bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama yang paling baik, maka pertanyaan berikutnya adalah menyebutkan contoh-contoh asma Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Mithlu qawlihi ta'ala, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha tinggi dan juga maha besar. Ya. Allah SWT maha besar. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, sebuah hadis sahih, menafsirkan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, perumpamaan 7 langit dan 7 bumi dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti cincin lingkaran kecil diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Jadi langit dan bumi, 7 langit dan 7 bumi itu adalah cincin yang sangat kecil di tengah padang pasir yang luas. Itu perbandingan antara 7 langit dan 7 bumi dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu juga, seperti 7 cincin di tengah padang pasir yang sangat luas. Dan arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Wa arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya terletak di atas air. Maka bayangkan bagaimana manusia besarnya di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar itu. Ya. Sudah gitu jarak antara satu langit dengan langit berikutnya sejauh 500 tahun. Bisa 500 tahun cahaya dan begitu seterusnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabir. Ya, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar ditunjukkan dari makhluknya yang sangat besar. Meskipun begitu Allah SWT tidak butuh kepada makhluknya, Allah tidak butuh kepada arsy-nya, Allah tidak butuh kepada kursinya. Ya. Ketika Allah SWT mengatakan ada kursi, ada arsy, tergambar oleh kita bahwa Allah SWT maha besar, maha agung, maha mulia. Tetapi Allah itu terpisah dari makhluknya, ya, tidak butuh kepada makhluknya. Meskipun itu arsy yang merupakan makhluk Allah yang paling besar. Innallaha kana latifan khabira. Semuanya Allah itu maha lembut dan juga maha teliti. Lembut dan juga maha teliti. Dari nama-nama Allah SWT yang akan disebutkan
tergambar jelas bahwa makna qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Al-ahadiyah, keesaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa harus meliputi semua ini. Harus meliputi semua ini, bahwa Allah itu adalah yang memiliki kesempurnaan satu-satunya, bahwa Allah lah yang memiliki al-asmaul husna was sifatul ula, dan bahwa hanya dan Allah SWT al-ahad di dalam perbuatannya, ya. Dan itu dijelaskan diantaranya adalah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang sangat baik. Kemudian ayat yang lain, innahu kana aliman qadira. Semuanya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui dan juga maha kuasa, ya. Innallaha kana sami'an basira. Semuanya Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Innallaha kana azizan hakima. Semuanya Allah itu adalah zat yang maha perkasa dan juga bijaksana. Tidak hanya perkasa tapi juga bijaksana, ya. Innallaha kana ghafuran rahim. Semuanya Allah itu zat yang maha pemaaf dan juga maha penyayang, ya. Innahu bihim raufun rahim, ya. Sungguhnya Allah SWT kepada mereka maha pengasih, ya, maha penyayang dan juga maha pengasih, ya. Wallahu ghaniyun halim. Dan Allah itu maha kaya dan juga maha penyantun. Wallahu ghaniyun halim. Innahu hamidun majid, ya. Sungguhnya Allah itu maha terpuji dan juga maha mulia. Inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemelihara atas segala sesuatu, ya. Tidak ada satupun yang keluar daripada aturan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku maha dekat dan juga maha memperkenankan doa, maha mengabulkan doa, ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas, maha pengawas atas kalian, ya. Ar-Raqib itu muraqabah. Maka istilah muraqabatullah itu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas, ya. Hasiba itu yang memperhitungkan, yang mengawas. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, sebagai pemelihara dan sebagai pengawas atas segala sesuatu. Al-muqit itu artinya adalah tafsirannya itu, ya. Annahu ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan atas segala sesuatu. Innahu bikulli syai'in muhit. Sungguhnya Allah SWT meliputi segala sesuatu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum, maha hidup dan maha mengurusi hambanya. Al-Qayyum itu adalah berdiri sendiri dan juga mengurusi hamba-hambanya. Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia zat yang pertama, al-awwal, tidak ada apapun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir wal zahir wal batin, ya. Al-zahir itu tidak ada di atasnya, tidak ada siapapun, suatu apapun. Al-batin tidak ada yang tersembunyi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah.
Dialah Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Huwa Rahmanur Rahim, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu pengasih karena Allah mengasihi semua makhluknya, mukmin, kafir, ya, binatang dan sebagainya Allah SWT kasihi. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, hanya menyayangi orang-orang yang beriman. Wallahu la ilaha illa huwal malik. Al-Malik adalah Maha Raja, ya. Al-Qudus, Maha Suci. As-Salam, Maha Sejahtera, ya, Maha Sejahtera. Al-Mu'min, yang menjaga keamanan. Al-Muhaimin, yang memelihara keselamatan. Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Jabbar, Maha Kuasa. Al-Mutakabbir, memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah atas apa yang mereka perbuatan syirik yang mereka lakukan, yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, Dialah Allah yang menciptakan. Al-Bari juga yang menciptakan. Al-Musawwir, yang musawwir itu yang membentuk, ya. Lahul asma'ul husna, baginya lah ataupun kepunyaan lah al-asma'ul husna, ya. Dengan kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu adalah Maha melihat, Maha mendengar, ya, Maha kuasa. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar, At-Tawwab, Al-Hafidh, Al-Badi', dan begitu seterusnya. Sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memang memiliki kesempurnaan, dalam seluruh asma dan sifatnya. Tidak beribadah kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya, ya. Juga bukan beribadah sesuatu yang fisiknya tergambar, tidak, ya, karena manusia tidak dapat menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah SWT menjelaskan kepada kita nama-nama yang paling baik, sifat-sifat yang tinggi, ya, sehingga kita beribadah kepada zat yang memiliki nama yang indah, yang maha sempurna dalam asma dan sifatnya, ya. Makanya dalam berdoa kata Nabi SAW, innakum la tada'una al-asam, ya, kalian tidak berdoa kepada zat yang bisu, ya, yang tuli, ya. Tapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan juga maha melihat, ya. Ini beberapa contoh asma Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Karim. Berikutnya adalah contoh-contoh nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mithlu qawlihi ta'ala, mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya, di sini disebutkan nama Al-Azim, Al-Halim, ya, juga disebutkan Rabbul Arshil Azim, ya, Al-Arsh yang maha agung, maha besar. Atau Al-Azim itu sifat ataupun nama untuk Rabb, ya. Juga Rabbul Arshil Karim, ya, yang maha pemurah, yang maha pemurah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya badi'as samawati wal ard, ya. Maka kalau berdoa dapat menyebutkan ini, ya, sebelum berdoa, ya hayyu ya qayyum, kemudian diakhiri dengan ya dzal jalali wal ikram. Dzal jalal, yang zat yang memiliki kemuliaan, ya, kemuliaan dan juga kemurahan. Ketika kita berdoa ya hayyu ya qayyum dengan memahami betul, mentadaburi betul nama Allah SWT Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup, ya, zat yang maha mengurusi hambanya,
lalu kita memohon kepadanya. Dengan demikian dalam berdoa kita bertambah yakin bahwa kita ini sedang meminta kepada zat yang maha pemurah, ya, zat yang maha hidup, zat yang maha mengurusi makhluknya. Karena keyakinan ketika kita berdoa kepada Allah itu sangat penting, ya, merupakan satu hal yang sangat menentukan dalam dikabulkannya doa. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak memikirkan jawaban daripada doa, balasan, tapi aku memikirkan kesungguhan dalam berdoa. Itu yang paling penting, ya. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah SWT. Kita harus yakin bahwa kita berdoa kepada zat yang maha memberi, maha pemurah, ya, yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, yang mengabulkan setiap permintaan hambanya, ya. Kemudian kita berdoa di tempat yang juga sesuai, di waktu yang mustajab, ya, dalam kondisi suci, dalam kondisi tenang, ya, yakin. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa yang kita panjatkan, ya. Dalam kondisi makanan kita juga makanan yang halal, tidak syubhat, ya. Pakaian juga pakaian yang dari harta yang halal dan tidak syubhat. Maka bergabungnya hal itu, mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita, ya. Namun juga bahwa doa Allah ijabah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, ya, Allah mengabulkan antara 3 hal. Allah memberikan apa yang kita minta, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan yang kita minta, tapi memalingkan kita menghindarkan kita dari satu mudarat, ya, satu keburukan. Atau yang ketiga, Allah SWT menjadikan jawaban doa kita sebagai tabungan nanti di yaumul qiyamah, ya. Maka seorang hamba dia berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, dia juga bertawakal, berusaha, tapi dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan tawakal kepada Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang mana tidak ada yang membahayakan, ya, dengan namanya sesuatu pun di langit dan juga di bumi dan juga di langit. Wa huwas samiul alim, ya. Dengan nama Allah SWT yang tidak ada satupun yang bisa membahayakan, ya, di langit dan di bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, yang telah menciptakan langit dan bumi. Fatir itu adalah khaliqus samawati wal ard. Kata-kata fatir, Ibn Abbas pernah cerita, ya. Kata Ibn Abbas, aku tidak tahu arti fatirus samawati wal ard sampai melihat ada 2 orang Arab Badui berkelahi, ya, berebut, bersengketa tentang kepemilikan satu sumur. Kata yang satunya, ana fatiruha, ya, saya yang sudah membuatnya. Dari situ Ibn Abbas mengetahui, oh, artinya fatir samawati wal ard itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Maka salah satu rujukan daripada makna ayat kalimat dalam Al-Quran adalah bahasa Arab yang diucapkan oleh orang Arab, ya. Fatirus samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikahu, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa. Ada munzilat Taurat wal Injil wal Quran, ya, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidun bi nasiyatihi.
antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Ya, ini menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Dan doa-doa ini disebutkan di dalam doa pagi petang, ya, doa dzikir pagi dan petang, ya. Doa itu adalah doa yang sebaiknya kita ulang-ulang setiap pagi dan sore, ya. Lama-lama insya Allah hafal, karena itu berisi seluruh kebaikan dunia dan juga akhirat, ya. Seluruh kebaikan dunia dan juga yang akan menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Nah, di sini juga ada nama Allah Qayyum, ya, Qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini menyebutkan surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an, gitu ya. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga asma dan sifatnya. Ya, Al-Qur'an itu terdiri dari tentang Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifatnya, tentang hukum, ya, tentang hukum dan juga tentang al-akhbar, ya, tentang cerita. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, dat yang maha membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya, teguhkanlah hati kami di atas agama Engkau. Kenapa? Karena hati itu diantara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqallibuhu kaifa. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Makanya kita memohon keteguhan hati, ya. Betapa banyak kita temukan orang yang hari ini dia teguh dalam kebenaran, besok dia kemudian berpaling dari kebenaran, ya. Dan tidak hanya orang awam, tapi para ulama yang kemudian terkena syubhat, terkena pemikiran filsafat dan sebagainya, besoknya kemudian hatinya berpaling daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita seru, ya, dengan nama menyeru ya Allah atau ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum dan seterusnya. Karena Allah SWT memiliki nama-nama yang indah dan itu merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir untuk siang hari ini, yaitu ala kam nau'in dalalatul asma'il husna. Pertanyaannya adalah Asmaul Husna ini menunjukkan akan berapa hal, berapa aspek nama-nama Allah ini, ya. Dia ala thalathati anwa. Dia menunjukkan akan tiga hal sekaligus. Ini penting, ya, kaidah yang sangat penting dalam kita memahami nama ataupun al-asma al-husna dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalalatuha ala dzati mutabaqatan. Nama ini menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, secara langsung, sesuai. Jadi ketika Allah mengatakan namanya ada Al-Hayyul Qayyum, Ar-Razzaq, Al-Alimus Sami'ul Basir, maka menunjukkan bahwa zat Allah itu adalah maha mendengar, maha melihat, Al-Hayyul Qayyum, dan begitu seterusnya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wadalalatuha ala sifatil mustaqqah minha tadammunan, ya. Nama Allah itu menunjukkan, dalalah itu menunjukkan, dalil yang menunjukkan ala sifat al mustaqqah, menunjukkan sifat-sifat yang pecahan, ya, yang diambil
dari nama itu secara artinya nama itu menghimpun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mencakup sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebutkan bahwa nama Allah itu ada 99 nama, maka otomatis dia mencakup, atau ini mencakup meliputi 99 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap nama di dalamnya mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebutkan Allah itu maha mengetahui, maka dia punya sifat al-ilmu, berilmu. Ketika kita sebut namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah memiliki sifat mengasihi, Ar-Rahman, sifatul Rahman, mengasihi, ya. Ketika kita sebutkan Allah itu Al-Aziz, maha perkasa, maka dia punya sifat Al-Izzah, keperkasaan, izzah, kekuasaan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebut Allah itu Ar-Razzaq, Ar-Razik, Ar-Razzaq, maka dia punya sifat memberi rezeki. Nama mengandung sifat, ya, nama mengandung sifat. Nama menunjukkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama juga mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, nama-nama ini menunjukkan akan sifat-sifat yang bukan pecahan dari namanya secara seharusnya. Iltizam itu seharusnya melekat. Jadi ketika nama Allah itu Al-Alim, maha mengetahui, maka dia punya sifat al-ilmu. Otomatis dia harus menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat lain seperti sifat hidup. Allah itu maha hidup, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penyayang. Ya, jadi masing-masing nama ini mengandung satu sifat yang merupakan pecahan dari nama, juga menunjukkan akan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat lain di luar nama itu. Bisa paham ya? Nanti di bawah ada contohnya. Jadi ketika kita berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama kita sedang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dipisahkan. Satu nama kita kurangi, kita hilangkan, berarti hilang satu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh ada nama dan sifat yang dihilangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sifat, nama dan sifat itu adalah sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak nama dan sifat itu dihilangkan, berarti kita menyembah, beribadah kepada zat yang tidak ada, ya, zat yang tidak ada. Sebaliknya, kalau dengan nama-nama dan sifat ini kita samakan Allah dengan makhluknya, berarti kita beribadah kepada patung. Karena patung itu harus dideskripsikan, ya, harus ditampakkan fisiknya, bentuknya, dia punya tangan dan sebagainya. Sementara Allah SWT tidak seperti itu, tidak bisa ditampakkan hakikatnya, itu tidak tahu. Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita, ya, Allah SWT tidak mengabarkan kepada kita, tidak juga kepada Nabi SAW, ya. Allah akan memperlihatkan wajahnya nanti di yaumul qiyamah. Innakum satarawna rabbakum ayanan, ya, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala, seperti kalian melihat bulan purnama. Jelas, itu jelasnya. Ketika nanti tabirnya disingkap, kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut, ya. Jadi sekali lagi bahwa nama Allah itu menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis, ya, langsung. Juga menunjukkan akan sifat yang terkandung dalam nama itu. Kalau nama Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sifatnya adalah Ar-Rahman, sesuai. Juga menunjukkan sifat-sifat lain yang di luar nama itu, ya. Ini barangkali yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu pembahasan awal berkenaan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Kewajiban kita dalam asma dan sifat adalah kita mengimani asma dan sifat sebagaimana kita terima yang kita dapati dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengenal Allah itu adalah hanya dirinya, ya. Yang paling mengenal Allah itu adalah dirinya, lalu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sumber daripada asma dan sifat adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan asma dan sifat ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah kepada Zat yang memiliki asma dan sifat yang sempurna. Sempurna dalam asma dan sifatnya, sempurna juga dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita merupakan hamba makhluk yang sangat lemah. Kita makhluk yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apa yang kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang sangat besar, ya. Maka seorang muslim mengimani asma dan sifat, kemudian dia betul-betul yakin bahwa dia beribadah kepada Zat yang maha sempurna. Kemudian dia juga yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Barakallahu. Kita akhiri dengan majlis. Wabihamdikan segala ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.